Satu lagi siapa ya? Bu Dela ya? Dela Pak lagi berusaha masuk, soalnya ada gangguan jaringan katanya. Sudah semua ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adikku semuanya. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga masih tetap bisa ketemu di room ini ya. Ini boleh dikata sebetulnya pembimbingan ini bebas sih, bisa tatap muka, bisa virtual gitu ya. Tidak harus virtual sebetulnya, kalau mau ketemu tatap muka boleh gitu ya. Tapi mungkin karena satu dan lain hal, saya sendiri nanti nggak sama dengan lainnya gitu ya. Seandainya yang lain juga nanti aja kalau sudah mau ujian, pembimbingan 1-2 hari sebelum ujian itu baru ya bisa tatap muka. Oke, saya minta maaf itu tadi malam saya baru lihat jadwal gitu. Loh, teman-teman sudah ujian ternyata gitu ya. Saya kaget gitu kan, saya kemarin loh sudah ujian dan kemarin tadi pagi gitu ya, yang tanggal 15 ya. Tapi saya yakin kan sudah hari-hari penugasan itu studi kasus ya, pasti sudah ngapal gitu ya. Jadi kasusnya apa kemarin yang dimunculkan? tentang mal pelayanan publik. Oh, mal pelayanan ya. Saya belum ujian, Pak. Masa? Kan dikasih waktu, Pak. Dikasih waktu sampai tanggal 19. Ujiannya sampai tanggal 19. Oh, begitu. Iya, Pak.
Saya pikir rencana hari ini. Saya pikir aduh sudah ya sudah. Tapi itu sudah mall pelayanan publik itu dibilang Sebagiannya ada yang sudah. Jadi terserah oh boleh masing-masing boleh, ini. iya, masuk masing-masing. Masing-masing berarti kasusnya bisa jadi beda gitu. Tapi karena sama kayaknya. Oh sama ya. Satu kelompok. Oh satu kelompok sama. Beda saya Pak dengan Grace. Iya. Oh beda. Iya. Oh Bu Fani beda juga. Beda Pak tentang pelayanan di Poli Gigi kok salah Pak. Banyak memang kasusnya. Tapi ya udah sama dengan ini penugasan hari-hari, bagaimana identifikasinya ya, bagaimana perannya, keterkaitan dengan agenda 2, agenda 3 yaitu berputar-putar di situ aja. Pokoknya adik-adik ini sudah sampai ngapal ini biar tidur sudah tahu itu. Mereka. Iya, makanya saya setiap kali masuk ini adik-adik sudah tahu gitu. Jadi ada perasaan begitu. Karena hari-hari dipelajari itu. Oke, kita masuk ke ya. Share screen. Iya. Oke. Ya, sebelum saya berdiskusi dengan teman-teman peserta, saya akan sedikit memberikan latar belakang gitu, apa sih penekanannya gitu ya di membuat rancangan itu guys. Yang pertama adalah latar belakang kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Ya, kemudian penetapan isu, analisis dampak isu gitu ya. Ya. Oh, sorry, karena ini adik-adik golongan 2, yang ini tidak ada. Ada enggak ya? Iya, juga sudah saya berikan contohnya itu yang salah satunya ya. Biasanya alinea pertama itu tentang yang umum ya. Latar belakang itu mengerucut dari yang besar ke yang kecil. Jadi kondisi yang pertama soal ASN ya, alinea pertama biasanya. Kemudian alinea kedua itu di latar belakang berisi tentang program yang ada di dicatat aja di latar belakang item-itemnya. Yang pertama soal ASN. Sudah? Yang alinea kedua soal kantor kita ya. Apa sih programnya kantor kita gitu ya. Tentunya hubungannya dengan pelayanan dan mengerucut ke tusinya kita gitu ya. Jadi dari organisasinya kita, program kerjanya melayani kayak Ibu Ilna itu untuk bicara
Nah, begitu intinya ya nanti. Nah, itu satu alinea. Alinea ketiga permasalahan. Ya, misalnya operan apa sih masalahnya gitu, karena menggampangkan bahasa mudahnya ya, menggampangkan. Kalau yang protokol COVID dilihat kenyataannya. Jadi permasalahan ini kalau boleh dikasih data. Ya. Datanya boleh kualitatif, boleh kuantitatif. Misalnya berdasarkan pengamatan di rumah sakit, keluarga pasien belum banyak yang menerapkan protokol COVID 5M. Berdasarkan pengamatan itu ada sekian persen saja yang melaksanakan. Kalau dari tingkat pemahaman hanya sekian persen. Tapi kalau kayak Butia itu mungkin ada juga datanya ya. Sekian persen. Kan kalau Butia itu cepat mempercepat kerja. Nah, kalau Pak Daniel yang tadinya nggak ada edukasi sekarang kayaknya hampir tidak ada gitu ya. Mungkin 1-2 berapa persen lah yang menerapkan sesuai SOP itu yang alinea ke-3 ya tadi ya. 3 Pak. 3 ya. Pokoknya permasalahan kalau bisa ada datanya. Terus alinea ke-4-nya endingnya. Ya. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan aktualisasi melalui Latsar CPNS Angkatan 20 di BPSDM Sulawesi Tengah. Itu penutupnya. Oh, ada suruh nyangkut isu ya ini ya. Kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Penetapan isu. Isu itu ya masalah-masalah tadi kan. Ya. Itu maksudnya yang latar belakang. Ya. Jadi itu pokoknya, tapi kalau adik-adik mau menambahkan dari 4 alinea itu, dari item 1, 2, 3, 4 itu boleh 5 alinea, 6 alinea, misalnya permasalahannya, terus datanya sendiri, boleh. Kalau penetapan isu itu bisa juga sih disinggung secara naratif, bahwa berdasarkan isu, tapi kayaknya kan istilahnya kita belum menganalisis ya di sini. Saya pikir yang narasi saja sudah cukup tadi yang saya bilang, permasalahannya ini nggak tanggung jawab dengan administrasi, ya. Nah, sehingga itu merupakan isu sudah, gitu ya. Nah, sehingga perlu dilakukan salah satu upaya untuk permasalahan itu loh, untuk menyembuhkan lah istilahnya. Nanti bahasanya bahasa buku lah. Supaya masalah itu sembuh, maka salah satu upayanya, endingnya kan tadi, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan aksi perubahan, aktualisasi melalui diklat ini. Yaitu. Jadi nggak banyak tapi sudah mewakili semua. Jadi mulai dari yang nasional atau ASN, kemudian tentang organisasinya kita, tentang permasalahannya kita, terus ada upaya untuk mengatasi masalah itu. Walaupun adik-adik sudah banyak kan sudah membaca aktualisasinya teman-teman, tapi ya perlulah kita mengingatkan kembali gitu. Kadang ada teman-teman yang sampai berlembar-lembar itu pendahuluan ya. Ya 2 lembar aja cukup kok. Oke. Kemudian visi, misi, dan gambaran organisasi. Ya, visi misi daerah
provinsi ya kita ya. Ya, kemudian habis itu visi misinya kantor kita, rumah sakit kita. Habis itu gambaran singkat organisasi itu satu alinea saja. Bahwa saya di unit Kamboja, saya di unit Kenanga, terdiri dari ini gitu ya. Terus digambarkan struktur organisasinya, bagan organisasi itu. Ya boleh, kalau rumah sakit terlalu ruwet ya Bapak Ibu ya. Gimana bagusnya? Di ruangan itu saja ya strukturnya. Berarti kita ambil struktur di ruangan sama ini Pak, gambaran singkat organisasi, berarti organisasi itu yang di ruangan. Kepala Iya. ruangan maksudnya yang itu. Bukan yang rumah sakitnya ya? Iya. Dikasih juga misalnya rumah sakit Madani ini nanti satu alinea rumah sakit Madani terdiri dari beberapa unit. Saya di unit B gitu. Oh iya. Siap, Iya, Pak. yang tugasnya seperti ini. Tapi lebih ke ini kayaknya personilnya Pak. Ya, gambarannya saya di unit B terdiri dari sekian tenaga medis gitu. Oh iya, siap. Ya, satu alinea saja. Habis satu alinea baru bagan organisasi atau struktur. Setelah itu tugas dan fungsi peserta. Yang jabatannya Bapak Ibu itu sebagai seorang apa? Sesuai SK itu. Iya Pak. Ada kan waktu identifikasi isu itu kan berdasarkan tusinya masing-masing, tusi ya. Ya. Kemudian tujuan ya, boleh lihat di contoh-contohnya laporan teman-teman ya. Yang jelas tujuan ini intinya ya, harus ada kata-kata menjadikan ASN profesional. Ya. Menyelesaikan isu, terus setelah peserta membentuk karakter, oh ini sudah ada. Sudah ada. Setelah peserta menerapkan nilai-nilai dasar yang membentuk karakter ASN profesional. Itu diakhiri oleh itu. Ya, manfaatnya bagi peserta apa, organisasi perangkat daerah ya, apa, pemerintah daerah apa. Kalau ini opsi ini pemerintah daerah nggak usah, nggak apa-apa, karena sudah ada masyarakat, ada organisasi. Boleh 3 saja peserta, organisasi dengan masyarakat. Ini kayak doubling ya, organisasi dengan pemerintah daerah ini terlalu luas ya, ke pemerintah terserah adik-adik lah, boleh 3 boleh 4, opsional ya. Kalau menurut saya ini organisasi dengan pemerintah ya hampir sama, nanti bingung cari kata-katanya itu loh. Pak, terlalu banyak jadi itu loh, biasa kita itu yang bikin lama menarasikan ya Pak Daniel. Iya Pak, apalagi jurusan bukan bahasa Indonesia nih Pak. Itu. Ya itu. Ya untuk pendahuluan mungkin ada yang ditanyakan. Ya kalau cukup jelas. Alhamdulillah jelas Pak. Iya jelas ya. Tadi malam saya kebetulan belum tidur. Oh Pak Daniel belum tidur juga, ini sudah mau jam 11. Iya, lagi kerja-kerja itu Pak, rancangan aktualisasi Pak. Oke, kita ke bab 2 ya. 2 bab saja kita ini kayaknya. 2 bab.
Nilai-nilai dasar ASN ini yang didapatkan ya di MOOC dengan di pengampu agenda 2. Kalau akuntabilitas berapa nilainya? 9, Pak. 9, Pak. Akuntabilitas 9. 9. Nasionalismenya 5, Pak. 5. Oh, berarti Pancasila itu ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Kemudian etika Ada 14. Etika 14. Ada Ya, 14. 4. Ya. Aneka komitmen mutu 4 ya. Iya, 4. 4. Anti korupsi 9. 9. 9. Katanya yang di akuntabilitas itu agak narasi ya nilainya. Yang agak-agak naratif itu nilainya yang di mana? Etika publik, Pak. Oh, Publik, etika. Pak. Yang Ya, banyak publik, naratif. Iya, ada panjang ya, Pak. Pak, maaf bertanya, Pak. Iya. Narasi. Kalau ditaruh di ini, Pak, di nilai-nilai harus semuanya, Pak, atau di setengah saja kayak memegang teguh, atau kita memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi kita jabarkan semuanya? Kalau ini di semuanya aja. Kalau yang di rancangan ini. Oh, Kan ya. ada yang saya contohkan di ada tuh anekanya ya. Ya, Pak. Dia pakai format kolom-kolom begitu. Indikator dari misalnya akuntabilitas kan 9 itu ya. Dinarasikan enggak apa-apa. Supaya nanti kalau membahas tinggal copy paste dari situ. Kalau yang pembahasan nanti di aktualisasinya kan ada di bab 3 itu pelaksanaan aktualisasi. Tinggal copy paste. Terus supaya kita nggak lupa kalau ujian itu kalau kita sepotong, kecuali yang di format yang kata kunci saja. Tapi kalau di ini di rancangannya ya kasihlah. Ya nggak selengkap mencerminkan apa yang dimaksud. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, peran kedudukan ASN kemarin juga ada nilai-nilainya ya. Pelayanan nilainya apa saja gitu. Nilai-nilai dari pelayanan, nilai-nilai manajemen ASN, manajemen ASN. Itu juga di istilahnya ini anulah tinjauan pustaka lah nomor 2 ini. Prioritasnya, Pak ya? Iya, tinjauan pustaka. AB ini tinjauan pustaka. Jadi kalau boleh seragam ya nilai-nilainya itu, walaupun tampilannya beda. Ini tadi yang kita sepakati tadi maksudnya seragam, akuntabilitas 9, nasionalisme 5. Karena ini nanti yang jadi patokan penguji ketika menguji Bapak Ibu. Penguji patokan ini 9, 5, 14, 49 ini. Ya, Pak. Ya, di luar ini nanti ya. Paling kalau ujian itu kalau yang nilainya aneh gitu ya. Kenapa ini gitu? Maka Bapak Ibu yang menjelaskan hubungannya ini loh Pak, kenapa saya kasih nilai kejujuran karena ini loh Pak. Tapi sebetulnya secara jujur aktualisasi ini adalah penerapan sebuah nilai-nilai. Kalau kegiatannya itu kedua. Ya, tapi dengan perkembangan waktu sepertinya dilirik juga inovasinya gitu. Apa sih perubahannya? Gitu. Apa sih kebaruannya? Misalnya yang Pak Daniel itu tadinya nggak ada edukasi, jadi ada edukasi, ada nilai tambah lah. Bukan hanya kegiatan semata-mata. Ya memang yang inti poin penilaian tertinggi adalah bagaimana peserta bisa mengkaitkan agenda 2 dan 3 dengan tahapan kegiatan dan tahapan. Bagaimana peserta bisa mengaitkan antara aneka dengan tahapan kegiatan,
menghubungkan itu, mencocokkan bagaimana peserta bisa mencocokkan antara kegiatan dengan peran kedudukan ASN. Nah, dua hal itulah yang nilai utamanya. Tapi ada nilai tambahan untuk teman-teman ketika ada yang baru. Ya, misalnya di mencuci tangan gitu ya. Iya, tadinya nggak ada itu, dibiarin. Tahu sekarang sudah ada aturan bahwa yang masuk keluarga pasien itu harus memenuhi protokol COVID. Kalau nggak ada, nggak boleh masuk gitu ya. Oh, ada kebaruannya, ada perubahannya gitu ya. Ya, itu juga ada penilaian, misalnya di Butia itu tadinya agak sulit. Tapi kalau Butia itu katalog kan sudah ada ya. Sebelumnya sudah ada Butia. Ya Pak, Katalog itu sebelumnya sudah ada. belum ada sih Pak, soalnya pas saya masuk memang sudah ada lemarinya, cuman ini kan mau ditambah lagi Pak. Istilahnya saya menyarankan untuk penambahan. Jadi mungkin bagaimana Pak, mau dibikin lagi, kayak cari model-modelnya yang mana, kayak harga-harganya berapa? Kayaknya enggak mencari rekam medis ya kemarin itu ya. Iya Pak, soalnya ada beberapa yang memang belum disimpan di lemari karena memang tidak ada, sudah penuh semua lemarinya Pak. Iya, penataannya ya. Iya. Yang kan warna dengan ya, artinya adalah sesuatu yang baru kan, warna. Kemudian walaupun tidak baru, misalnya katalog tadinya ada tapi masih berantakan gitu ya. Ya Pak. Merapikan. Unsur-unsur itu juga dinilai. Begitu juga yang mencuci tangan gitu ya. Apa sih anunya gitu? Membuat orang lain itu tahu gitu, pemahaman. Terus kalau Bu Fitra kemarin apa ya? Saya lupa. Bu Fitra. Saya Pak kemarin ini Pak penerapan latihan rentang gerak pada pasien stroke. Oh iya. Iya. Tadi ya itu, jadi nanti latar belakangnya tadinya belum terperhatikan misalnya, sekarang itu diwajibkan. Nah, begitu misalnya Pak Jufri kemarin sudah saya bilang yang ada unsur-unsur perubahannya. Ada beberapa alat yang tidak semua orang bisa merawat. Untuk itu saya pada aksi aktualisasi ini saya mencoba untuk menggarap itu yang tidak semua orang bisa merawat alat itu, sehingga itu juga ada perubahan gitu ya. Oh ternyata ada perubahan. Kalau ditanya dari sisi perubahan atau biasa orang kenal dengan inovasi, adik-adik siap dengan jawaban itu. Ya kalau 5M ya tadi ya. Apa sih inovasinya? Apa sih kebaruannya atau perubahannya? Ya, yang menegakkan aturan protokol COVID. Mungkin di dalamnya nanti ada metode-metode yang menarik gitu ya, mungkin. Nantilah sambil jalan tulisannya adik-adik saya bacakan. Terus itu kalau Bu Dela kemarin saya sarankan ya, protokol Pak. COVID toh, sterilisasi ya. Iya, tadi setelah setelah maaf Pak. Tadi saya setelah konsultasi dengan mentor dibilang sebaiknya dirubah dia punya judul Pak, jadi ketepatan waktu. Jadi kan memang di dalam situ tentang ketepatan waktu steril juga Pak. Jadi petugasnya yang masih menunda-nunda kayak begitu Pak. Tapi judulnya itu saya mau kasih masuk juga tentang proses Pak. Jadi petugas itu masih kayak prosesnya itu dia tidak bertahap kayak dilompat-lompati. Iya, itu salah satu kegiatannya. Iya, kalau ketepatan proses ya.
Iya, kalau judulnya tadi yang yang jadinya saya ambil itu Pak, gini Pak. Bentar. Kurangnya ketepatan waktu dan proses sterilisasi alat medis oleh petugas di ruang poligigi. Iya. Boleh nggak Pak? Iya, Dia waktu. Kurangnya ketepatan waktu dan juga prosesnya. Ya. Iya, nggak Dalam apa-apa kan proses Pak? steril, iya. Iya. Waktu Jadi dan proses sterilisasi. Iya Pak. Ya, jadi itu merubah dari yang tidak tepat waktu, yang tidak prosesnya yang dilompat-lompati gitu. Iya Pak. Itu jadi sterilnya itu diragukan gitu karena benar Pak. Karena tidak mengikuti salah satu tahapan dilewati. Iya Pak. Ya. Baik Pak. Kalau Bu Nurul dari sisi mencuci tangan ya. Iya. Iya Pak. Mencuci tangan kan kalau Ibu Nurul ya. Iya Pak. Kemarin. Iya. Iya Pak. Mencuci tangan pada keluarga pasien. Penerapan mencuci tangan. Gimana Kak? Dikerasin suaranya? Halo? Iya, silakan. Dan isunya Pak, kurang patuhnya keluarga pasien tentang penerapan cuci tangan di ruang IGD umum Rumah Sakit Madani. Terus gagasannya meningkatkan keluarga pasien tentang penerapan cuci tangan di ruang IGD umum. Oke, iya, maksud saya soal cuci tangan kemarin ya. Kira-kira apa yang perubahannya di mana gitu loh. Kalau tadi saya contohkan misalnya Budela tadinya prosesnya dilompat-lompatin jadi lebih tertib gitu. Waktunya harus tepat. Kalau dari sisi cuci tangan apanya yang berubah? Tadinya nggak cuci tangan jadi cuci tangan gitu. Iya Pak, karena banyak yang tidak cuci tangan masuk di. Iya, terus dari tingkat pemahaman juga Bu Nurul dimasukkan juga supaya ada perubahan. Berarti memberikan kan tidak semua keluarga pasien bisa tahu caranya cuci tangan. Iya, saya mengajarkan 6 langkah cuci tangan pada keluarga pasien. Itulah, jadi perubahannya itu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga pasien dalam mencuci tangan. Itu ada di evaluasinya nanti Bu Nurul. Itulah perubahannya dari tingkat pemahaman. Kemudian dari tingkat keterampilan dia sudah bisa cuci tangan 6 langkah. Itu dari sisi keterampilannya. Itu untuk evaluasinya nanti Pak ya? Ada satu kegiatan evaluasi seperti itu. Ditanya dulu yang mau di keluarga pasien, ditanya dulu sudah gimana paham, cara cuci tangannya gitu. Oh, direview kembali Pak ya? Iya, jadi 10 orang ibu tanya, dari 10 orang itu berapa yang bisa cuci tangan. Tapi kalau menurut SOP-nya kesehatan barangkali semua tidak bisa. Saya aja mungkin belum tahu. Iya, Pak. Iya. Itu berarti perubahannya meningkatkan pemahaman. Jadi itu nanti harus pada saat presentasi harus dijelaskan untuk semuanya adik-adik ya. Seperti itu. Kalau Bu Iswa maintenance kan kemarin ya. Pak. Iya Pak. Ya. Hampir mirip-mirip dengan Pak Jufri kayaknya ya. Iya Pak. Oh enggak, kemarin itu kalau Ibu Iswa lebih kerjanya bukan maintenance-nya. Kan kalau pengontrolan alat itu Pak bagian dari kerja di laboratorium Pak sebelum. Jadi perubahannya dari yang jarang kadang-kadang salah ya, kadang-kadang salah menjadi benar. Iya. Perubahannya. Dari apa yang kita lakukan di aktualisasi itu apa perubahannya gitu. Oh ya. Ya, kalau Ibu Ilna peningkatan pemahaman ya. Dari yang tidak tahu nanti juga sama dengan Bu Nurul. Ditanya, oh ada kuesinernya kalau Bu Ilna sudah jelas ya.
Ya, kalau Bu Gret, handover apa yang berubah nanti? Dari apa menjadi apa? Dari yang kurang tertib administrasi jadi tertib. Gitu. Iya Pak, dengan tingkat pemahaman perawat boleh justru ambil tuh Pak. Iya, Ya kan? boleh. Iya. Iya. Oh iya, dites dulu temannya, toh. Iya. Apa yang dia tahu mungkin kan sudah lupa ini, apalagi yang senior-senior itu. Iya Pak. Dinilai dulu tingkat pemahamannya yang tahu. Kalau senior dites itu, aduh, patotoa ini. Orang Makassar bilang patotoa ini. Tapi enggak, kalau caranya untuk Bu ini untuk keperluan latsar, mohon maaf gitu. Kasih kuesioner, no. Dikasihkan apa? Gula-gula kah apa? Pasti senang. Enggak, yang penting bagaimana orang tua tidak tersinggung gitu. Soalnya adik-adik ini kan anak-anaknya yang senior ini ya. Iya, temannya adik-adik yang senior ini sudah mamanya kan. Iya. Biasa umur bapak kan, umur 50-an ke atas. Yang ini perlu diorangkan. Ketika kita baik bicaranya, tentu dia respon membantu. Ya. Mohon maaf ini untuk Untuk judulnya kan mau diganti itu optimalisasi. Oh iya, saya di rumah mikir-mikir ya, mikir-mikir teman-teman. Judul kan itu gagasan ya, yang kemarin kita bahas itu gagasannya yang lengkap. Tapi kalau judul itu bisa ringkes juga, misalnya handover, judulnya handover toh ya nggak apa-apa gitu. Itu, Pak. Karena saya sudah pertama saya mau ganti itu meningkatkan kualitas pelaksanaan handover, cuma kayak terlalu panjang juga saya pikir-pikir. Iya, handover saja, saya juga mikir itu. Handover gitu, orang kan penasaran apa sih. Ya, jadi judulnya itu boleh kreasi ya Bapak Ibu. Itu tadi yang lengkap kemarin yang kita bicara itu gagasan berarti. Gagasan, ya. Gagasan ingat sama supaya kalau untuk jadi aktualisasi bisa singkat Pak. Kayak iya, karena iya, teman-teman itu kadang-kadang judulnya kelingking, disingkat-singkat gitu juga boleh. Kelingking apa artinya? Ya. Rencana ada sudah buat, cuma kemarin karena yang kemarin jadi agak berpikir saya Pak, karena awalnya saya tulis PKODGJ, jadi risiko edukasi orang dengan gangguan jiwa dan keluarga. Begitu saja Pak, singkat. Iya, boleh. Iya, judulnya gitu. Saya di rumah itu baru ingat. Kenapa saya kemarin terlalu kaku ini diskusi? Ya, Pak. Padahal judul itu apa? Ya, menarik Pak. Jadi kita buat ada sipolga, ada macam-macam gitu ya. Cuma waktu kemarin kan saya terpaku sekali dengan Bu Fani ya. Akhirnya terikut. Saya sudah ganti juga Pak. Di rumah baru saya ingat judul kan boleh macam-macam gitu ya. Karena kemarin kita bahasnya di gagasan Pak. Soalnya kan gagasan harus jelas apa yang kita mau lakukan ini. Iya, kalau judul aktualisasinya ya nanti boleh. Kayak ini, kayak Bu Ilna itu judulnya ya itunya saja, wicaranya itu. Iya Pak. Iya, judulnya di Bu Ilna ya wicaranya itu. Intinya di wicaranya kan. Iya Pak. Meningkatkan pemahaman pasien tentang terapi bicara. Iya, kita lanjut lagi yang tadi ya. Sudah, ini ke ini ya yang saya contohkan tadi. Yang kemarin saya kirim ya, ada dari Pak Munhis, ada dari Dr. Saiful, yang PowerPoint itu. Ya. Untuk PowerPoint-nya, mumpung ingat, Ibu Devi itu terlalu ruwet, ya, terlalu semrawut, yang Bu Devi punya. Kalau mau ikut agak sederhana lah ya. Yang Bu Devi, PowerPoint-nya Bu Devi, Ibu Devi yang apoteker itu, kalau menurut saya terlalu ruwet ininya, panah-panahnya itu. Ya nanti disederhanakan. Gitu. Maksudnya kalau punya PowerPoint sendiri nanti yang agak sederhana tapi bagus ya Dr. Saiful itu
nggak terlalu ruwet PowerPoint-nya. Adik milenial ini PowerPoint-nya bagus-bagus. Malahan kalau di hasil loh ya, bukan di rancangan, itu penayangan dengan video. Ya. Semua kegiatannya dia videokan. Bisa juga dari awal hingga akhir dia videokan. Tapi tidak harus begitu. Ada di kegiatan tertentu saja yang divideokan. Jadi bebas, nggak harus gitu, nggak harus. Ini sudah kemarin ya. Jadwal sudah kemarin ya. Ditulis. Sudah sampai di sini saja. Oke. Oke. Dari gambaran ini dan contoh yang saya berikan kemarin di Dr. Saiful, saya pikir adik-adik bisa apa? Jadi nanti misalnya kan ini nanti ketemu lagi tanggal 3 ya. Kalau misalnya 5 hari ke depan sudah selesai, kirim aja ke saya rancangannya. Nggak usah nunggu 13 hari. Oh iya Pak. Baik Ya, Pak. supaya yang selesai duluan segera saya bacakan, dan saya padat juga kan kegiatanku. Kalau munculnya satu-satu saya enak, lebih concern. Kalau tiba-tiba 10 muncul semua, saya biasa lama baru saya respon. Kalau yang muncul selesai kirim, selesai kirim, saya enak meresponnya, itu juga nggak buru-buru. Tapi rancangan yang dimaksud sini Pak, bab 1 dan bab 2 Pak, begitu Pak? Iya, yang untuk ujian rancangan yang tanggal 5. Ya, Pak. Jadi nanti tanggal 3 itu cuma final aja, final. Malahan saya pengen latihan presentasi tanggal 3 untuk tanggal 5. Siap. Ya, mana kurangnya, mana lebihnya. Kan waktunya cuma 10 menit presentasinya. Oh iya Pak. Ya, habis itu langsung pertanyaan. Nanti misalnya, oh ini aja yang perlu dibaca. Kalau misalnya misi ada 4, tapi yang kita baca cuma 1. Dipraktekanlah salah satu teman presentasi. Ya. Dengan PowerPoint-nya, no, kalau tanggal 3 itu sudah ada PowerPoint-nya, saya berharap begitu ya. Oke teman-teman, kan tadi malam saya mendadak gitu, sehingga saya bilang kalau sempat gitu ya. Karena saya dadakan, kecuali saya pada saat pertemuan 2 hari lalu saya sudah bilang itu saya wajib, tapi tadi malam saya bilang kalau sempat. Teman-teman yang sempat, saya pengen kita diskusikan bersama di sini, nanti ada sumbang saran dari teman-teman. Ya, Pak. Iya. Siapa yang sudah buat, walaupun belum selesai nggak apa-apa. Mungkin saya baru belum selesai Pak. Ya. Masih yang bagian belakang yang keterkaitan dengan visi misi organisasi belum semua Pak. Oh nggak apa-apa. Yang penting kita anunya yang di aneka, nggak apa-apa, kita diskusikan sama-sama. Ya, Pak. Pak Daniel saja. Ya Pak. Gimana teman-teman? Pak Daniel saja ya? Saya sudah selesai Pak, tapi belum saya jabarkan di nilai aneka itu, bahwa jujur itu apa, masih saya taruh jujur, kita ada tanggung jawab. Iya. Pak anu saja, Pak Daniel punya saja ya, kita sama-sama. Iya Pak. Kan biasa sama ini, misalnya jujur bagaimana. Ya. Oke. Saya keluar dulu ya.
Stop screen dulu. Oke. Rekamnya di situ dalam membagikan rekamnya di sini mereka sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, namun yang bermasalah yang spesifiknya yang bermasalah ini kasih besar ininya Pak. Siap Pak. Ya. Sudah. Ya, Pak. Ya. Oke. Unit kerja LUPT RSUD Madani, isu belum optimalnya pelaksanaan psikoedukasi oleh perawat terhadap pasien jiwa pasca perawatan yang akan pulang dan keluarganya. Gagasan mengoptimalkan pelaksanaan psikoedukasi terhadap pasien gangguan jiwa dan keluarga. Belum optimalnya pelaksanaan psikoedukasi oleh perawat terhadap pasien jiwa bukan pasca perawatan, Pak. Nggak tahu, saya kan bukan orang medis. Siap, Pak. Siap. Pasca perawatan sudah baku itu. Perawatan, Pak. Perawatan, Pak. Iya. Pulang keluarganya. Ya sudah, oke. Sekarang ke kegiatan ya. Melaporkan rencana kegiatan aktualisasi kepemimpinan organisasi. Melakukan diskusi dan bimbingan dengan mentor tentang kemantapan rencana kegiatan yang akan diaktualisasikan. Notulensi diskusi kesepakatan dengan mentor yang rencana. Tahapannya nasionalisme, etika publik. Ya. Jadi etika publik ini menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ya. Oke, nasionalisme, utamakan musyawarah. Oke. Dengan melaksanakan diskusi dan bimbingan dengan mentor dan berkomunikasi dengan misi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berbudaya. Kalau Pak Daniel ini tipenya orang ini dominan menggunakan otak kanan. Kalau Pak Daniel ini tipe tulisannya karena dia suka mengurai. Ya, tapi nggak apa-apa, tipenya orang itu ada kiri. Kalau kiri itu orang kiri sulit menarasikan. Kalau orang kanan pintar menarasikan. Ya. Jadi iya dua ya, ini dua ya. Kalau misalnya yang lain lagi, Bapak Ibu ditambah apa ini? Selain nasionalisme dengan etika. Akuntabilitas kayaknya bisa itu, Pak. Iya. Akuntabilitas juga bisa, Pak Daniel. Ya, siap, Pak. Iya. Jadi setahapan itu ya bagusnya sih 3 gitu ya. Oh, 3 Pak ya. Iya, siap. Iya. Tapi ya 2 sih nggak apa-apa sih, tapi bagusnya 3. Siap Pak. Kemudian menyiapkan dan data-data kondisi saat ini terkait isu yang diangkat. Nah, jadi nanti bukti fisiknya Pak, kalau yang pertama ini bukti fisiknya foto ya nantinya. Ya Pak. Ya, Pak. Ya, kalau yang kedua ini data-datanya itu, data mentahnya itu. Ya, dari rekam medik status. Ya, difotoin. Siap, Pak. Datanya. Menyiapkan data ini akuntabel. Komitmen mutu juga Pak. Ya Pak. Demi komitmen mutu. Ya. Iya, gimana teman-teman? Ada komitmen mutunya ya kalau menyiapkan data ya. Ya, Pak. Ya.
Nggak apa-apa nanti tulis nanti di. Tulis aja Pak, nanti dimasukkan dia punya Pak. Iya, nanti dirapikan komitmen. Ya, Pak. Melaporkan rencana kegiatan PK. Oh ini judulnya PK ODGJ nih ya, ODGJ. Iya Pak. Ya. Tapi ya kalau judul dipanjangin dulu baru di PK ODGJ terus di bawahnya penjelasan. Iya, penjelasan isi ya Pak. Iya. Melaporkan rencana kegiatan. Nah, ada kabit keperawatannya ya. Akuntabilitas, etika publik ya. Ya. Kemudian yang hubungannya dengan peran kedudukan ASN teman-teman apa? Selain WOG. Selain WOG. Manajemen ASN. Iya, manajemen ASN. Ya Pak. 2 berarti. Ya Pak. Itu dari itu etika luhur dikasih spasi itu Pak ke WOG-nya Pak. Kenapa Pak? Dikasih spasi. Nah, begitu. Siap Pak. Sebentar ya. Bapak kan? Siapa yang kasih tahu di sini? Di bawah. Kita. Iya. Banyak 4. Iya 4. Kan Pak deh, buat mentor. Oh iya, yang bersangkutan. Pak deh. Berarti yang untuk Pak deh saya kasih. Pak Sapin sudah tuh. Udah kasih Bu Emi aja Pak. Iya. Enggak, di resepsionis iya, tapi tadi. di bawah satu sama Bu Emi. Enggak, di situ 2 saja. Nih. Itu orang tadi kalau dibuat cuma 1 di bawah Pak deh. Oh. Yang untuk pengurus. Untuk Pak deh sudah sama Bu Emi semua. Jadi cuma 1 saja di bawah Pak deh. Iya. Ini yang saya mau bimbingan juga ini. Oh. Saya mau. Oke, makasih. Iya, Pak. iya. Salah. Ya. Dan teman-teman PKP besok ujian yang untuk eselon 4 besok ujian, jadi tadi minta tanda tangan. Oke. Oh Pak Daniel ini nanti bisa tidur ini 11 hari ya. Bisa tidur 11 hari kalau sudah selesai ini. Iya, tinggal bikin PowerPoint. Mungkin teman-teman lain juga sama ya. Soalnya anak-anak muda itu waktunya untuk energik memang gitu. Tadi sudah, kemudian ini penyusunan materi PK ODGJ ya. Mengumpulkan materi ya. Oke. Mengumpulkan materi, Pak ya, bahan materi nanti berarti ini bahan-bahannya difotoin ya. Akuntabilitas. Iya, tanggung jawab anti korupsi. Kenapa anti korupsi di sini? Apa alasannya?
Kalau ujian juga gimana? Anti korupsi dan kalau kejujuran itu Pak, jujur dalam kita materinya betul-betul dicari, bukan semata-mata kita cuma sekedar kita kan biasa cuma copy paste tanpa dicari bahwa betul ini sumbernya dari buku ini atau cuma semata-mata copy paste sudah diabaikan saja dia punya tingkat keabsahan bahwa betul itu materi dari sumber yang dipercaya. Iya. Iya, jadi lebih ke kerja keras ya. Ya, Pak. Anti korupsi itu kerja keras juga anti korupsi kan? Iya, Pak. Iya. Yang Pak Daniel masukkan tadi lebih ke kerja keras. Bukan hanya copy paste tapi punya roh lah. Tulisan itu ada ruhnya gitu ya. Iya, Pak. Iya. Iya. Gimana teman-teman? Lebih cocok mana, kerja keras atau kejujuran? Kalau yang diceritakan Pak Daniel tadi. Kerja keras sih. Iya, kerja keras Pak. Kalau kejujuran nanti ini loh, kalau Bapak input data, misalnya 6, Bapak bilang 8, baru kejujuran. Siap, Pak. Ya. Kerja keras itu masuk nilai anti korupsi kan ya? Iya, Pak. Jupe mandi, saya kalau anti korupsi itu jupe mandi tak seberadil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, jupe mandi. Tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan. Nah, seberadil itu sederhana. Ada kerja kerasnya kayaknya ya. 9. Ada, Pak. Tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan. Tak seberadil ya. Jupe mandi tak seberadil. Jupe mandi. Jupe mandi jujur, peduli, mandi mandiri, disiplin. Terus taknya itu apa ya? Tanggung jawab. Tak sederhana. Bekerja keras, adil. Oke. Jadi mengumpulkan, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan, menyusun materi. Oh, ini yang edukasi Pak Daniel sendiri nanti? Iya, Pak. Iya. Melakukan konsultasi akuntabilitas etika nasionalis ya. Menyusun materi psiko, komitmen mutu, kerja keras. Apalagi ya? Menyusun materi itu apa Bapak Ibu? Akuntabilitas ada. Tanggung jawab. Kayak ya memang terulang-ulang sih ya. Iya, Pak. Akuntabilitas boleh, etika boleh. Menyusun materi sesuai penulisan ilmiah misalnya kan. Etika berdasarkan aturan. Tapi kalau etika itu kecenderungan kalau kita ketemu orang ya, koordinasi, konsultasi, kemudian edukasi itu pada saat pelaksanaannya itu sangat erat hubungannya dengan etika. Kalau masih di tataran penulisan lebih cocok ke akuntabilitas. Ya, boleh ditambahkan akuntabilitas karena masih penulisan. Kecuali sudah edukasinya itu etika. Ya, silakan. Terus mencetak materi PK, mencetak brosur PK. Atau leaflet maksudnya itu, Pak. Iya, peka. Manajemen ASN pelayanan pabrik. Pak, ini yang manajemen ASN di bawahnya kayaknya ya? Iya, siap, Pak. Enggak, maksudnya di enter saja. Bukan ya begitu dan.
Ya, Pak. Ininya pelayanan juga di-enter ke bawah ini. Ini kan peran kedudukan semua iya. ini. Ini anekanya saya lupa taruh, Mas. Ya. Iya. Iya, Pak. Kasih turun itu, kasih turun. Nah, terus kalau manajemen dengan pelayanan enggak usah spasi. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, mencetak itu komitmen mutu, terus apa lagi? Akuntabilitas. Akuntabilitas bisa, Pak, ya, karena pertanggungan itu, Pak, ya. Iya. Nanti dicari anunya, indikatornya. Ya. Sama komitmen mutu, no, percetakannya harus bagus. Nanti fotokopinya hitam semua. Terus apa lagi ya? Di komitmen mutu aja 2 anunya, indikatornya ya. Sudah untuk sementara 2 saja, mencetak aja. Ya, Pak. Terlalu banyak aneka, pusing juga. Oke, lanjut yang ketiga. Ya, ini sebetulnya adik-adik, walaupun Pak Daniel yang punya tulisan, kurang lebih adik-adik juga seperti ini kan, anunya. Alur berpikirnya yang kita bukan punyanya Pak Daniel yang dibahas, tapi alur berpikir kita pikir bersama-sama. Sosialisasi, oke, membuat undangan rapat, ketua komite melakukan sosialisasi. Melakukan diskusi dengan sejarah. Ini narasumbernya Pak Daniel sendiri. Iya, Pak. Kalau sosialisasi siapa yang bawakan? Apanya, Pak? Yang bawakan sosialisasi ini. Bukan kepalanya Pak Daniel, kepala. Iya, bersama-sama dengan kepala ruangan, Pak. Saya berkoordinasi dengan kepala ruangan, Pak. Oh, iya. Bukan pimpinan kita yang bicara. Pimpinan apa itu, Pak? Maksudnya? Pimpinannya Pak Daniel. Ya, pimpinan di ruangan, selaku kepala ruangannya. Ya, kepala ruangan. Ya. Iya, karena kan harus ada powernya ini gitu. Ya, sosialisasi itu membutuhkan power. Ya, Pak. Ya. Oh, tapi tetap ada Pak Daniel yang pembicara utamanya. Iya, berdua, Pak. Jadi saya ikut mensosialisasikan, dibantu sama kepala ruangan sebagai penguat, Pak. Iya. Iya, kepala ruangan dulu, jadi ya, membuat undangan rapat melalui ketua komite keperawatan, melakukan sosialisasi. Maksud saya ada tercermin di situ gitu loh Pak, ada narasumbernya gitu, bukan hanya Bapak, ada pimpinan kepala ruangannya Bapak gitu. Oh iya siap Pak, iya siap Pak. Membuat undangan narasumber gitu, dan merapat melalui ketua komite keperawatan. Ini sudah ya, ketua komite keperawatan ini ya Pak ya. Langsung aja disambung dengan narasumber gitu loh. Nggak tahu nanti bahasanya bagaimana. Yang jelas narasumber muncul lah. Yang membuat undangan, mengundang narasumber atau menentukan narasumber gitu. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau undangan ini etika ya, karena dengan undangan-undangan. Etika sama apa ya teman-teman, supaya ada satu lagi. Kalau undangan itu. Akuntabilitas, nasionalisme. Nggak terlalu kena ya nasionalisme itu. Iya Pak, kalau nasionalisme kan kita masih dalam membuat. Nanti kalau sosialisasi baru nasionalisme.
Iya, mengucapkan salam yang diundang siapapun dan tidak memilih gitu. Kalau undangan rapat etika saja. Inovasi Pak, tambahin. Tapi undangannya dibentuk dalam bentuk kreatif. Jadi kan komitmen mutu Jo, iya. Siap. Komitmen mutu, undangannya yang. Jadi bukan undangan biasa gitu. Iya. Nambahin kegiatan aja Kak. Iya. Untuk nambah-nambahi aneka dan supaya nggak sepi. Nggak sendiri. Komitmen mutu ya. Iya, undangannya harus menarik. Oke, sudah 2 saja. Melakukan sosialisasi mengenai, ya, ini ada nasionalismenya Pak. Tambah hijau. Oh, siap ya, Pak. 4. Yang ini Pak, melakukan sosialisasi. Yang nomor 2, melakukan sosialisasi. Ya, siap Pak. Oke. Lanjut yang ketiga. Melakukan diskusi dengan teman sejawat. Notulensi, dokumentasi kegiatan, nasionalisme, Pancasila. Oke. Tanggung jawab juga Pak, makin bagus muatan edukasinya karena saran teman. Ya Pak. Bisa komitmen mutu, bisa akuntabilitas. Siap Pak, siap. Komitmen mutu kayaknya karena Bapak diskusi dengan teman itu berharap muatan edukasinya makin bagus, kan begitu. Nanti kalau ditanya kenapa komitmen mutu, karena saya mau diskusi dengan teman sejawat untuk memperbaiki muatan edukasi, sehingga sangat erat hubungannya dengan komitmen mutu. Siap Pak, siap. Itu kalau ujian ya ditanya-tanya gitu aja gitu ya. Ya kenapa komitmen mutu gitu untuk semuanya ya, untuk adik-adik semuanya. Kenapa komitmen mutu? Karena dalam diskusi ini saya berharap untuk perbaikan substansi edukasi saya. Jadi sangat erat dengan nilai komitmen mutu. Ya mohon maaf ini adik-adik, saya mungkin Pak Yamin ini selalu mengulang-ulang itu. Sampai bosan saya dengar itu. Tidak, saya maksudnya mengingatkan, saya tahu adik-adik sudah paham. Tapi ya saling mengisi lah gitu. Yang keempat, persiapan akhir. Ya. Mengumpulkan data pasien. Oh, persiapan akhir ini maksudnya gimana ya? Pak, kan tadi kita masih sosialisasi ya. Kemudian persiapan akhir ini kita sebelum ke Pak, kan tadi masih dengan perawat Pak, masih dengan orang di ruangan. Persiapan akhir ini untuk ke pasien dan keluarga, sosialisasi untuk ke pasien dan keluarga. Jadi kita cari data-data pasien tadi yang mau pulang, yang mana-mana saja, kapan pulangnya, kita cari begitu Pak. Sebelum kita pelaksanaan sosialisasi ke pasien begitu Pak. Iya. Iya. Jadi aja Pak, persiapan pelaksanaan. Oh siap. Iya. Mengumpulkan data, menyiapkan data, membagikan brosur materi, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, laporan pasien yang akan pulang. Iya, jadi ini sudah siap datanya semua ini sebelum mengumpulkan data pasien. Oh ini memang nanti belum ditambah-tambah ya. Ya teman-teman ini sekarang mengumpulkan data pasien yang akan pulang. Jadi selain nasionalisme apa? Kalau nantilah dilihat ya di indikator-indikator etika itu ada apa saja.
Ya, Pak, kayaknya nanti ada deh di indikator etika itu apa gitu. Yang 14 itu dicari. Kalau data kayaknya berhubungan dengan anti korupsi bisa Kak, kejujuran. Iya, iya. Bisa juga etika tadi ke orang ya, komunikasi. Kan datanya tidak dimanipulasi gitu. Iya. Anti korupsi kejujuran. Menyiapkan dan membagikan brosur materi edukasi ke ruang perawatan. Ini brosur kemana? Ke pasien atau ke ruang perawatan saja? Iya, ruang perawatan maksudnya kita ke perawat-perawat dulu, Pak. Iya, Kan iya. umpamanya kalau ketika saya dinas ada pasien pulang, saya memberikan edukasi. Namun ketika bukan jadwal saya, mungkin teman yang saat itu jaga, dia memberikan edukasi, kemudian nanti mungkin didokumentasikan, Pak, begitu, Pak. Nah, sebelumnya sudah disosialisasikan, Pak. Iya. Jadi ada komitmen mutu, ada tanggung jawabnya di situ, Pak. Akuntabilitas. Ya. Oke. Anu juga ada disiplin juga ya di situ ya. Di akun tadi. Kan sudah ada brosur, harapannya Pak Daniel tadi supaya teman yang pas di situ. Oh iya, Pak. Disiplin ya. Disiplin masuk di mana itu ya? Di korupsi. Korupsi, Pak. Anti korupsi ada, terus di yang lain. Akuntabilitas ada nggak ya disiplin? Pemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, konsistensi. Tidak ada, Pak. Disiplin itu di anu ya, di disiplin kayaknya di anti korupsi. Anti korupsi saja ya. Ya, yang saya tahu di anti korupsi, mungkin di tempat lain. Oke. Melakukan koordinasi, menyiapkan dan membagikan brosur, melakukan koordinasi dengan teman sejawat, perawat. Iya, ini etikanya ada, Pak, ya. Ya, Pak. Koordinasi. Ditambahi. Sudah? Ya, lanjut yang kelima. Pelaksanaannya ya, memberikan psikoedukasi. Ini bagusnya di video, Pak. Iya, Pak, siap. Ya, psikoedukasi nih. Siap, Pak. Pokoknya yang action itu, sterilisasi, mencuci tangan, 5M itu video. Kalau pokoknya ada kegiatan yang ada videonya untuk teman-teman semuanya ya. Ada kegiatan yang urgent, yang penting yang harus divideokan. Maintenance itu. Oke. Dokumentasi berupa foto. Nanti kan teman-teman nulis ya, di tulisan nanti kan saya sarankan ini bagusnya video, ini tidak gitu kan. Ada nanti saya saran berdasarkan tulisannya teman-teman semuanya, adik-adikku, anak-anakku semuanya. Saya tuh kadang bingung ini semua anakku gitu. Bapak Ibu kok formal sekali gitu. Tapi kan ini di kantor ya.
formil, walaupun masih muda dipanggil Bapak Ibu. Oke, memberikan, kemudian menulis kegiatan psikoedukasi dalam status pasien. Jadi status pasiennya difoto. Sebetulnya ini untuk di lampiran, Pak, untuk semuanya kayak ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Aslinya satu. Ya, ya, Bapak bikin kopinya tapi diisi tulisan asli gitu, ditaruh dilampirkan. Iya, Pak. Jadi foto itu tidak, kalau literatur kan nggak mungkin, oh ini kan virtual ya, ditunjukin gitu, literaturnya bisa pada saat presentasi. Ya, tapi kalau rekam medis gitu ya satu lah, ditulis tangan, contoh gitu, no name saja, no name. Oke. Membagikan brosur kepada pasien dan keluarga pasien. Oh, pasiennya dikasih brosur juga ya? Ya, ketika pulang Pak, supaya mungkin jadi pengingat dan keluarga bisa baca-baca. Ya, berarti nyetaknya banyak nih. Ya. Yang Pak. bikin sendiri aja Pak Daniel. Ya, insya Allah Pak, dari rezeki. Supaya kalau percetakan kan mahal. Ya, Pak. Ya, kecuali ada dana dari kantor, bikin yang mengkilat-mengkilat itu. Ya, mengefisienkan dana ini Pak. Itulah Kak, itu kalau dana kantor boleh, kalau bukan dana kantor bikin satu saja untuk dilampirkan. Siap, Pak. Tetap bikin satu, beli kertas yang khusus itu ya, kayak kertas undangan itu loh. Ya, Pak. Enggak, saya leaflet itu yang dilipat-lipat itu. Yang dilipat 3 Pak. Iya, lipat 3. Kemudian mohon izin Pak D, waktunya kurang lebih 12 menit lagi. Oh iya Pak Rizky. Oke. Kemudian tadi membagikan. Oke, sekarang berapa kegiatannya? 6? 6 Pak. Ya, naik lagi. Siap Pak. Berapa menit lagi katanya tadi? Berapa menit? 12 Pak. 12 Pak, 11 Pak, ini di layar ada. Ya, 11. Oh iya. Oh iya. Remaining. Oke, yang ke-6, mengumpulkan data kegiatan PK ODJ. Ini mengumpulkan data apa lagi? Oh, menyusun laporan kegiatan. Iya, data laporan bahwa telah selesai itu tadi, Pak. Itu. Bahasanya evaluasi saja, Pak. Oh, evaluasi. Kalau menyusun laporan Pak, tidak dianukan di sini. Evaluasi berarti, Pak? Iya, evaluasi ya kegiatan. Ya, maksudnya ini evaluasi kegiatan secara keseluruhan kan? Ya, kegiatan semua tadi Pak, yang dari awal sampai akhir. Iya, evaluasi kegiatan. Mengumpulkan data kegiatan, kemudian mengolah data, mencetak laporan kegiatan, memaparkan hasil kegiatan kepada atasan. Iya, sebelum ke BPSDM ceritanya ini, final kegiatannya. Iya, Pak. Ya, akuntabilitas, nilai dasar, memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Ini kayaknya enggak deh, etika, mengumpulkan data ini. Siap, Pak. Gimana teman-teman? Coba kalau teman-teman mungkin ada pertimbangan, masuk enggak etika? Enggak ya. Nantilah dipikirkan lagi ya Pak Daniel ya. Siap Pak. Hampir sama kayak yang di atas tadi. Ada kok tadi di atas. Iya, anti korupsi karena jujur mengumpulkan data kegiatan. Iya, karena ini betul-betul data Pak ya, siap. Mengolah data juga sama itu nilainya. Mengumpul dengan mengolah.
ada anti korupsinya. Mencetak laporan, mengolah ada komitmen mutunya Pak dengan mencetak ya. Oh ya siap Pak. Ya. Terus yang memaparkan itu ditambahi akuntabilitas, pertanggungjawabannya Bapak ke pimpinan. Ya Pak. Udah, kalau yang 6 ini hubungannya dengan peran kedudukan ASN ini WOG dengan manajemen ASN, Pak. Ya, siap, Pak. Ya. Oke, terus yang kegiatan 5? Ya. Oh, habis, yang Pak. kegiatan Habis, kelima di atasnya. Oh, di atas. Pelayanan di atas. publik kah anunya? Oh. Yang kelima ini pelaksanaan pelayanan publik ya, lebih ke pelayanan publik. Sudah betul Ya. tadi pelayanan publik. Yang keempat, kegiatan keempat. Persiapan, Pak. Persiapan. Menyiapkan, melakukan koordinasi OWOG. Ya. Terus yang ini boleh manajemen, boleh WOG. Yang mana, Pak? Yang persiapan itu. Persiapan ya. Sudah. Kalau yang ketiga, sosialisasi pelayanan ya. Ke teman-teman sejawat iya. di ruang. Lebih ke apa itu? Membuat undangan, melakukan diskusi. Iya, WOG, oke. WOG, Pak. Ya. Terus yang kedua, tadi sudah ya manajemen dengan pelayanan, Pak. Yang pertama, koordinasi dengan manajemen ASN, Pak. Coba, oke. Keterkaitan kontribusi terhadap visi misi organisasi. Ini provinsi toh? Iya, provinsi, Pak. Ya. Kemudian penguatan nilai organisasi dengan kegiatan disiplin dengan mentor maka akan memberi penguatan nilai aktif dan antisipatif. Ya. Bapak kasih di depannya apa slogannya yang paling atas huruf besar semua? Di mana, Pak? Yang di penguatan nilai organisasinya rumah sakit itu apa? Di sini. Kasih huruf besar. Yang penguatan nilai organisasi. Apa slogannya di Madani? Oh, yang di sini, Pak. Madani, Pak. Dalam kurung Madani, begitu, Pak? Di sini, di bawah, di kolom sejajar angka 1. Huruf besar Pak. Semua. Di sini, Pak. Aktif, antipasif itu, Kak. Apa? Iya, iya. Yang aktif, antisipatif, kayak yang ada... Ada singkatannya enggak? Di Madani. Oh, di sini. Oh, iya, iya. Yang inovatif. Enggak, yang sejajar angka 1 itu, Pak. Nomor 1, tulis huruf besar apa? Siap, Pak. Apa anunya, slogannya Madani? Oh, Madani juga. Oh. Iya, Pak. Nah, begitu. Kasih spasi. Ya, kan Madani dalam hal ini aktif dan antisipatif. Oh, berarti AA-nya itu ya. Gitu. Tapi satu kali aja ditulis Madaninya, Pak, nggak usah semua. Oh ya, di atas saja, Pak ya. Ya, itu satu kali saja. Yang lainnya, oh N-nya, oh D-nya, oh A-nya gitu loh. Lebih mudah. Jadi orang mengerti maksudnya ini apa begitu, ya, Pak ya? Iya. Oh, slogannya Madani ini berarti. Oh, yang A-nya ini gitu. Aktif dan antisipatif berarti AA-nya gitu. Ya, Pak.
Ya, oke. Nah, ini contoh ya punyanya Pak Dhani untuk teman-teman semua. Saya pikir hampir mirip-mirip lah tahapan-tahapannya ya. Ya, jadi penguatan di presentasi ya adalah yang pertama adalah permasalahan ya. Kemudian tadi kayaknya APKL-nya nggak muncul ya. Iya. Ya Pak. APKL-nya nggak muncul yang saya jelaskan di depan tadi ya. Apa Pak? Yang analisis isu. Oh, analisis isu ada di Pak, di catatan yang lain. Tidak saya gabung di sini Pak. Enggak, maksud saya yang saya jelaskan di awal tadi. Untuk ini, untuk format Pak Dhani di stop screen dulu. Siap-siap Pak. Yang ini tadi penetapan isu. Mestinya di permasalahan itu boleh juga ditambahkan itu ya. Tapi kan saya bilang tadi narasi. Nanti saya tanya teman-teman WI juga apakah analisis isunya dimasukkan di laporan atau hanya cukup narasi ya. Untuk analisis isunya. Nanti saya kesepakatan dengan teman-teman. Teman-teman WI. Ya Pak. Iya. Ya oke, untuk sementara itu mungkin kurang berapa menit lagi nih? 2 menitan Pak. Iya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kapan saja WA saya silakan ya. Ya nanti kalau mau ujian baru ketemu kita ya. Kalau tanda tangan rancangannya. Ya rame-rame ketemunya. Baik Pak. Ya. Nanti kita atur jadwal di KPU Pak. Iya, insya Allah. Amin. Oke, makasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf ada kurangnya karena orang tua maklum suka lupa-lupa. Kita juga Pak minta maaf Pak kalau ada salah kata perbuatan. Iya, enggak. Ya mudah-mudahan enggak ada salah sih. Ya. Amin. Oke, makasih. Kita tunggu di lempar. Saya ingat dulu ya, mungkin adik-adik juga pernah nonton film kayak ada di dunia lain gitu ya. Kalau kita dilempar itu kayak, saya ingat film kayak ada di dunia lain gitu. Kadang saya mau bayangin film itu loh. Dulu kan kita heran-heran ya. Kayak berapa tahun yang lalu kita ada di dunia purba gitu. Kok kita alami akhirnya gitu. Dulu itu waktu Pak. Menikmati sekali dulu film-film begitu itu ya. Iya, karena kita tidak ada gambaran Pak untuk bisa seperti ini tatap muka tapi lewat virtual. Dulu nggak sampai ke sini. Cuma di film ada seperti itu, tapi ternyata sampai sekarang bisa juga dan. Iya. Kalau kita dilempar ke kelompok room group, yang cara itu yang malah betul-betul terjadi kan ke grup 1, posko 1, posko 2 seolah-olah kita jalan. Padahal kalau nyatanya memang jalan Pak ya kalau diaplikasikan di sana. Perasaan kita di bawah jalan. Ya, ya. Oke, makasih semuanya. Boleh kita kan nggak bisa pindah sendiri kan ini? Arahkan kita Pak, diarahkan. Kita yang dipindahkan Pak. Menunggu berarti. Nanti dijemput Pak. Dijemput hostnya ya. Iya, hostnya masih anak-anakku semua, masih muda-muda hostnya. Ada suaminya Ibu Lian Vanessa itu. Mas Afgan, kenal nggak? Enggak Pak. Istrinya itu psikologi di Undata. Iya Pak, ruangan dengan saya Pak. Iya. Di rehabilitasi medik Pak. Oke, kita lift Pak. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi. Ibu-ibu Bapak WI, apakah ada butuh tambahan waktu? Cukup sih Pak, kalau saya cukup. Sudah. Iya. Sudah begitu, kata Bu Agus bilang sudah. Oh, siap. Kalau begitu, kita sudahi saja pertemuan hari ini. Untuk teman-teman mungkin untuk coachingnya nanti bisa menghubungi WI-nya masing-masing lagi ya. Ketemu lagi tanggal 3 Pak Aldi. Iya, tanggal 3 ini kita Siap, nggak apa Pak. Ya. Sudah mau ngumpul rancangan itu. Iya, harus mungkin sudah siap-siap itu. Pas sudah mau evaluasinya. Ya, kalau begitu mungkin teman-teman yang ingin yang apa namanya ya, yang ingin membacakan doa, ya konsultasi. Jangan lupa sebentar jam 3. Ya. Ya Pak. Jam 3 sebentar ya, masih ada satu materi lagi kita. Siapa? Untuk itu. Materi apa Pak Aldi? Struktural Pak De. Oh, belum masuk pagi tadi. Tidak, ada tabrakan jam Pak De. Oh iya. Kalau begitu saya sudahi untuk pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak, makasih Bu. Makasih banyak Pak Mit. Makasih Pak Os, Pak Rizky, Pak Aldi. Iya, makasih Pak De. Pak Afgan, Pak Rahmat. Jangan lupa jam 3. Siapa? Jam 2.45 sudah join semua di roomnya. Siap. Siapa? Karena yang mau masuk ini Pak Arhan kayaknya. Siapa?